Di video ini saya ngobrol bersama Teh Lia dari Umah Kaujon. Apa kabar Teh Lia? Alhamdulillah baik. Mas Iya. Gasa apa kabar? Saya ya begini-begini saja lah. Tapi semangat bisa datang ke sini. Ini kali keberapa ya aku datang ke Umah Kaujon ya? Dulu ada beberapa kali kegiatan. Pernah digelar jazz ya. Ya Ya. kan, itu datang. Terus kemarin hari Sabtu 25 April 2026 itu ada pengalaman yang luar biasa, perdana untuk saya Tuh. datang ke event jamuan sore Ya. volume 2 Tuh. di Umah Kaujon. Nanti akan saya pasang foto-foto video di sini untuk menggambarkan suasana eventnya ya. Tapi yang pasti kita kenalan dulu sama Teh Lia. Teh Lia ini di Umah Kaujon selaku apa sih Teh? Aku sebenarnya di Umah Kaujon selaku public relation, marketing dan koordinator program. Mantap. Ada 3 amplop sebagai gaji yang diterima ya. Amin ya Allah. Public relation dapat 1. Ini gaji berikutnya untuk Marketing. marketing. Ini Ya. gaji berikutnya untuk Koordinator program. ih, Amin keren. ya Allah. Iya. Aku belum lama kenal sama Teh Lia karena kita juga ada rencana untuk beberapa bulan ke depan, ditunggu aja ya. Tapi spesifik aku mau nanya-nanya tentang event jamuan sore volume 2. Artinya kan ada volume 1. Betul. Awal mula Umah Kaujon berkolaborasi dengan teman-teman yang lain bikin event jamuan sore ini, awal mulanya idenya, gagasannya dari mana sih? Oke, jadi sebenarnya itu waktu itu ada event di sini tuh bulan Februari kalau nggak salah, itu titik temu. Jadi itu teman-teman bikin kegiatan mempertemukan si pengusaha dengan teman-teman UMKM gitu. Nah, yang menjadi salah satu yang isi tenan di sini itu adalah rempah kaibon gitu. Terus saya tertarik tuh pas saya coba ke tenannya, terus wah ini mereka jual rempah gitu. Pas ngobrol-ngobrol, kayaknya bisa nih kita bikin project kolaborasi. Akhirnya tukeran kontak, dan di meeting pertama atau kedua gitu akhirnya kita sepakat untuk bikin kegiatan gastronomi gitu kan. Bicarakan Umah Kaujon ini ada di dekat Sungai Cibanten, bahwa zaman dulu itu kan ini adalah jalur rempah ya, dan mereka juga jual minuman rempah, termasuk Umah Kaujon di buku resep kuno itu menu-menu yang akulturasi itu zaman dulu dominannya juga rempah gitu. Akhirnya coba deh kita bikin gitu. Akhirnya jamuan sore itu yang pertama itu kita lebih ke kayak afternoon tea. Oke. Tapi digantinya dengan rempah gitu. Jadi sore-sore mereka kunjungan museum, hampir sama. Cuman kita waktu itu konsepnya itu ada 6 jenis minuman rempah dari rempah kaibon, dan ada 6 jenis cemilan aja yang kita terjemahkan dari buku resep itu. Waktu itu kerjasama dengan OI. Mereka Oi yang itu Oi, orang Indonesia. bukan Oi pastry yang dia ya. Kira kan ada ya Iwan Fals Oi kan. Oh iya Orang Oi Indonesia. pastry. Jadi mereka diberikan resep dari Umah Kaujon, terus akhirnya diinterpretasikan ke dalam menu gitu. Dan Oi pun tidak menjual menu itu, hanya by order dari Umah Kaujon. Iya, hanya pada momen itu aja. Dan waktu itu kita coba buka seat hanya untuk 10 orang, dan alhamdulillah sold out. Mantap. Gitu. Oke, pelan-pelan dulu. Berarti jamuan sore di volume pertama itu digelar tanggal bulan tahunnya masih ingat nggak? Aduh saya lupa tanggal berapa. Tapi ya, sekitar pokoknya bulan 2 bulan yang lalu lah. Oh, berarti masih tahun 2026 ini ya? Iya betul. Oh, masih. Aku pikir ini semacam ajang tahunan, bukan tidak. ya? Tapi apakah ini bisa dibilang ajang bulanan atau by moment aja? Bisa by momen atau bulanan gitu. Nggak masalah ya? Nggak. Oke, di jamuan sore volume
pertama itu berkolaborasi juga dengan rempah Rempah kaibon. kaibon. Oh, jadi yang Iya. kedua ini juga dengan rempah Betul. kaibon. Untuk yang nanti semisal ada volume 3, 4, 5 dan seterusnya, apakah wajib dengan rempah kaibon atau membuka peluang untuk yang lain? Nah, kalau untuk jamuan sore itu menjadi proyek kolaborasi antar Uma Kaujon dan Rempah Kaibon. Oh. Tapi kita membuka peluang kolaborasi dengan yang lain. Bicara soal gastronomi itu dengan yang lain mungkin dengan tema bukan jamuan sore tapi apa Oh, gitu. tapi kalau udah nyebut jamuan sore, itu udah iya. Umah Kaujon dan Rempah Kaibon. Betul. Kalau akan ada lagi berikutnya berarti Umah Kaujon dan Rempah Kaibon. Betul. Rencananya apakah akan ada volume berikutnya nggak sih? Iya, rencana akan ada gitu, dan kita akan, karena di buku resep itu kan terdapat banyak sekali ya, ratusan resep, dan memang kita akan tampilkan resep yang baru gitu. Dengan kayak kemarin di volume kedua kita ada satu signature minuman dari Rempah Kaibon yang menggunakan daun walang, itu mereka tidak jual. Iya. Dan ditampilkan di sini di jamuan. Betul. Jadi Saya kita mencicipi. ya akan ada gebrakan-gebrakan baru gitu. Tentu Rempah Kaibon mereka dengan si acaraki yang akan meracik gitu minuman yang nantinya akan bersinergi dengan Uma Kaujon, dan Uma Kaujon juga akan menampilkan menu-menu yang berbeda. Begitu dari sekian ratus resep itu ntar kita kurasi, kita kerjasama dengan yang memang expert di bidang kuliner gitu. Kita akan sajikan di meja Uma Kaujon. Mantap. Kita fokus ke jamuan sore ya. Jamuan sore dulu. Aku mau nanya, berarti ini udah milik berdua ya, Uma Kaujon dan Rempah Kaibon tadi ya? Iya, bisa Untuk dikatakan jamuan kolaborasi ya, berdua. Kolaborasi. Oke. Kalau yang volume 1 itu momennya apa? Itu kita momentumnya kita nggak mengambil momentum, tapi memang kita sepakat bahwa kita akan cobalah gitu mengawali mengawali gitu dengan konsepnya yang lebih ringan, afternoon tea gitu. Yes. Karena yang kita bilang bahwa tea-nya itu kita ganti dengan minuman rempah gitu. Ternyata excited dan disambut dengan baik. Akhirnya kita coba dengan konsep yang mungkin lebih mendekati ke fine dining gitu. Jadi kita sediakan menu yang mulai dari appetizer, main course sama dessert gitu. Dan alhamdulillah juga ini momentumnya kita ambil dengan Seba Baduy. Nah iya, gitu. Karena yang kedua, yang kemarin aku datang itu kan ada momentum yang spesial juga tuh. Betul. Seba Baduy. Berarti yang ketiga kita nanti akan lihat ya, apakah memang bergulir begitu saja tanpa momentum, atau menemukan momentum yang pas untuk di mix gitu ya. Oh, kira-kira udah ada bocoran belum volume ketiga? Belum. Belum ya? Tunggu. Masih kita godok. Follow terus Instagramnya Umah Kaujon. Ya, follow terus Instagramnya Umah Kaujon, akan saya tulis di sini karena segala informasinya pasti ada di situ. Betul. Oke, menyenangkan ya kemarin itu. Nah, yang menarik adalah ketika Anda nanti bisa mengikuti, berkesempatan ikut jamuan sore selanjutnya. Kalau yang pertama, apakah ada ini dulu, tur ke museum yang pertama? Betul. Yang pertama ada. Yang kedua kan juga ada. Iya. Berikutnya apakah akan selalu ada? Akan selalu ada. Nah itu salah satu nilai jualnya. Ke tur museum, karena di sini juga ada museum dan yang akan menyambut tentu tuan rumah ke-6 kita, Ibu Shalita selaku direkturnya dari Uma Kaujon gitu. Kalau konsep yang sudah menjadi pakemnya kita itu tur museum, jamuan. Nah setelah itu akan ada pertunjukan. Kalau kemarin karena memang momentumnya Seba Baduy, kita diskusi dengan warga Baduy, gitu, ngobrol, berinteraksi gitu. Nah, untuk next, iya betul, gitu ya. Untuk next kita akan ada atraksi, karena kan Uma Kaujon ini selain museum kita juga menjadi tempat kegiatan-kegiatan teman-teman untuk seniman, segala, bisa tari, bisa musik, bisa apapun itu bisa kita kolaborasikan juga. Jadi kita harap bukan cuma sekedar kunjungan museum, jamuan, tapi juga teman-teman pelaku kreatif gitu ya, pelaku seni gitu, punya wadah juga untuk tampil kita. Iya. Atau mungkin di luar seni pun asal bisa berkolaborasi dengan Uma Kaujon juga kayaknya memungkinkan ya. Memungkinkan. Agak sedikit-sedikit di luar seni, bukan berarti merakit petasan ya. Oh iya, tidak. betul. Tapi kan mungkin misalnya ada workshop tentang pendidikan apa gitu ya, public speaking kah misalnya, atau apapun lah bisa diskusikan di sini. Temui Mbak Lia. Ya, temui Teh Lia untuk ngobrol, karena Teh Lia ini cenderung standby-nya di sini ya. Iya. Ya kan, di Umah Kaujon ini ya.
Alamatnya di mana Uma Kaujon? Jalan Jayadi Ningrat nomor 6, Kaujon Serang, Provinsi Banten. Ya, untuk nomor WhatsApp-nya boleh diinformasikan juga kah? 0896 9935 7990. Oke ya, jadi sangat mudah kok. Untuk alamatnya bisa datang langsung. Kalau mau WhatsApp juga boleh. Kalau mau follow Instagramnya juga, jangan kalau mau ya, tapi pastikan follow Instagram Uma Kaujon. Iya betul. Di sini akan saya tulis lagi untuk Anda ya. Menyenangkan terkait dengan event jamuan sore. Kemarin itu sebagai gambaran saja ya, di jamuan sore kedua, tamu atau mereka peserta yang datang itu memang terbatas ya, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak mungkin dugaan saya akan mengganggu kenyamanan kali ya. Keintimannya. Ya, intimate-nya agak kurang ya. Bisa saja mungkin 100 orang ya, tapi kayaknya jadi kurang pas ya. Iya. Jadi mungkin idealnya 10-20 gitu ya. Ya, 10 packs, 20 packs itu ideal. Aku mau nanya, lupa. Kalau misalnya ada peserta di jamuan sore volume 1 atau jamuan sore volume 2, sukanya dengan konsepnya. Terus dia ingin membuat by order atau request gitu, bisa nggak? Misalnya, Mbak Lia, aku kan kemarin datang sendiri, aku ceritain ini ke komunitasku, ada 15 orang, aku ceritain ke mereka, ternyata mereka ingin merasakan experience yang sama deh. Boleh nggak sih dibikinkan, dibuatkan, itu gimana? Bisa. Bisa ya? Karena kita juga dari sisi komersilnya, kita juga ada bisa untuk intimate gitu, kegiatan untuk intimate birthday gitu yang memang cakupannya sangat terbatas gitu. By order juga bisa Ya, terus? gitu. Terus? Sama juga kita semacam untuk intimate wedding juga bisa di sini. Intimate wedding juga bisa. Engagement, birthday party, tapi memang semuanya serba intimate. Ya betul, serba intimate ya. Namanya marketing ya, belum ditanya udah kasih informasi dulu yang lain. Saya kan mau nanya yang tadi itu yang jamuan sore, itu boleh nggak? Iya bisa. Marketingnya gesit ya. Bisa Udah ya? natural ya, langsung. Tapi apakah nanti namanya pakai jamuan sore atau misalnya aku aja deh, Mbak, aku punya 15 orang, siap membayar sekian rupiah yang kita diskusikan, nanti aku pengen, aku sama rombonganku yang 15 orang ini di guide dulu nih untuk tur dari room museumnya itu, terus disajikan menu yang kayak kemarin tuh Mbak, aku pengen yang ini gitu, terus bisa nggak misalnya aku pakai, tapi namanya kalau jamuan sore kan udah IP-nya atau ikonnya Uma Kaujon dan rempah Kaibon, bisa nggak kalau ini aku kasih nama sendiri itu memungkinkan nggak sih? Sebenarnya sih bisa Jadi aja, ngambil konsepnya aja. Ambil konsepnya berarti dia kan mungkin kayak lebih ke partinya mereka atau mungkin Ya. acara lebih ke acara pribadi mereka. Betul, Sebenarnya komunitas. tidak masalah. Iya, tidak masalah. Ya berarti dari Uma Kaujon menyediakan fasilitas ya, memfasilitasi Betul. saja tuh kan, jadi Bisa. keren. Ya, Kita sangat fleksibel kok. dirundingkan, didiskusikan saja. Barangkali ada yang pengen tapi nunggu-nunggu, kok jamuan sore volume 3 belum digelar-gelar ya, aku pengen tuh kayak kemarin aku perkenalkan ke teman-temanku, boleh ya? Bisa. Mantap. Untuk harga pun juga nanti sesuai dengan diskusi aja kan, karena kan harga kan menentukan juga kan. Menentukan karena juga kita sebenarnya ada beberapa paket bundling gitu, saya semacam ada yang beberapa main course gitu. Jadi nanti di situ ada harganya, kita akan ada berikan penawaran gitu. Mungkin per packnya sekian, maksimal sekian atau minimal sekian ada harganya. Oke. Mantap. Untuk kemarin lagi ya, jamuan sore volume 2, tamu datang, lalu kami dibawa masuk ke setiap ruangan di museum. Tuh. Detailnya seperti apa coba Mbak digambarkan Mbak? Saya takut salah. Jadi kita masuk ke ruangan, terus gimana? Iya, jadi tour guide kita akan memandu setiap peserta untuk memberitahu bahwa di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6, total ada 6 ruangan. Setiap ruangan itu punya tema khusus gitu. Nah, guide itu yang akan memandu, menginformasikan bahwa bangunan ini berdiri sejak 1915 gitu kan. Di sini adalah inti dari semua informasi yang kita berikan bahwa Uma Kaujon ini adalah saksi gitu bahwa perubahan dari zaman kolonial, penjajahan Belanda sampai kemerdekaan dan sampai sekarang gitu. Rumah ini berdiri kokoh gitu. Sudah lintas generasi dan di sini juga pernah ditinggali oleh Hasan Djadiningrat, salah satu tokoh di sini gitu. Ditinggal di sini ya? Pernah. Beliau gitu. Kemudian juga ada Mas Rahman. Beliau adalah kepala sekolah guru gitu, guru bawah ya.
Dan juga Pak Ote Juniarto Rahman, beliau juga adalah salah satu dokter spesialis gitu yang punya pengaruh di Jakarta ya, dan salah satu dari sekian dokter yang menggagas menginisiasi Rumah Sakit Harapan kita juga gitu. Bahwa rumah ini bukan sekedar rumah tapi sebuah bangunan saksi bagaimana orang-orang terdidik yang punya pengaruh gitu ada di sini. Itulah kenapa Uma Kaujon akhirnya kita menyediakan ruang, ada aula dalam, aula luar untuk latihan-latihan teman-teman gitu. Untuk bikin kegiatan workshop, kayak kemarin kita ada International Women's Day, kita berkolaborasi dengan stakeholders gitu di isu perempuan gitu. Terus juga ada teman-teman anak muda yang suka K-pop dance gitu, acara-acara musik gitu, terus penari, termasuk kelas vokal, ada kelas tari tradisional anak dan remaja, ada public speaking anak dan remaja. Jadi kita sangat terbuka untuk lintas komunitas gitu. Jadi diskusi, workshop, bikin seminar segala macam bisa di sini. Iya. Belum lama ini juga ada teman-teman kita yang tergabung di Cream of Picture ya. Iya. Gimana tuh? Sedikit mereka bocoran. Menggunakan ruang ini untuk syuting salah satu tokoh gitu, yang memang ini jadikan base camp mereka. Jadi selama syuting dari tanggal 17 sampai 21 kemarin itu di sini gitu, dan satu hari full menggunakan beberapa ruang di Museum Uma Kaujon juga. Iya. Gitu. Ya, jadi memang tempat ini enak sih. Tempat ini termasuk berada di pusat kota ya. Betul. Terus parkirannya juga luas, memungkinkan Anda datang ke sini dan sangat mudah ditemukan. Ini nih pusat kota sih, karena cuma 3 menit kali dari alun-alun Kota Serang ya. Iya, bisa jalan kaki. Bisa jalan kaki, jadi sangat dekat ya. Oke, itu tadi sedikit banyak tentang jamuan sore. Setelah dibawa ke keliling dari ruangan ke ruangan, ada juga guide-nya. Terima kasih untuk Mbak siapa kemarin? Mbak Wafa, guide kita. Mbak Wafa itu dari Uma Kaujon juga? Iya, beliau adalah guide kita. Mantap, bisa Jadi ada menjelaskan. beberapa orang dan yang kemarin dapat jadwal untuk mengguide. Jadi kita memang benar-benar dibawa masuk dan dijelaskan informasinya ya. Detail sekali loh tentang ini siapa, ini ruangan apa, terus itu sangat mantap. Kita pulang ke sini bawa wawasan ya. Terus setelah itu baru kita masuk ke satu ruangan ya, yang jamuan sore volume 2 ya, untuk mencicipi makanan. Detailnya gimana sih tuh makanan khas ya? Makanan yang ada di buku resep kuno yang kita taruh di ruang 1, 2, 3. Di ruang keempat itu ditulis oleh yang dari Bu Shalita gitu, dengan di situ kita terjemahkan di meja berupa makanan. Oh wow, berarti yang kemarin aku makan itu adalah resep kuno yang ada di buku resep. yang ada di buku resep kuno, diterjemahkan oleh teman-teman dari Uma Kaujon dan Rempah Kaibon menjadi makanan itu. Betul. Wow. Ada 3 kemarin ya, ada makanan pembuka. Iya, menu utama sama penutup. Ya, betul. Dan saya baru perdana loh mencicipi makanan-makanan kemarin itu memang kental dengan rempah-rempah ya. Betul. Sampai minumannya pun juga rempah. Nah, kalau minuman itu menunya dari Rempah Kaibon. Gitu. Jadi untuk makanan dari Rumah Kaujon. Nah, kalau minuman dari Rempah Kaibon. Oh, ada yang meliput juga kemarin ya? Dari TVRI ya. Saya lihat name tag mereka ada TVRI Banten meliput. Oke. Hasilnya nanti akan bisa ditonton di mana itu? Nanti mereka akan kirim ke kita dan mereka juga akan tayangkan di TVRI Banten. Ditunggu ya kalau ingin mengetahui lebih lengkap suasana jamuan volume 2. Oke, sekarang saya mau ngobrol tentang Uma Kaujon sendiri nih. Ini berdiri seperti ini sejak tahun berapa nih berarti di Kota Serang ini? Kalau berdasarkan data 1915 sampai 1920 itu sudah diisi sama Pak Hasan Djadiningrat. Wow. Tapi kemungkinan bisa lebih dulu dari itu gitu. Karena kalau misalkan berdasarkan peta Hindia Belanda itu di situ itu sudah ada dari 1887 juga. Wow. Jadi itu masih digali, belum tahu nih gitu. Tapi kalau secara data 1915 sama 1920 sudah ada. Wow. Keistimewaan bangunan ini adalah
udah sejak lama kan tadi yang seperti Betul. diinformasikan tadi ya. Sampai sekarang berarti untuk keaslian bangunannya ini masih terjaga penuh dong atau bagaimana sih? Iya, ada beberapa yang direnovasi tapi untuk struktur bangunannya utuh masih dijaga, seperti bentuk jendela, pintu, lantai. Iya, bahkan lubang angin ini sama ini itu masih dijaga dengan baik. Iya. Gitu. Berarti apakah 100% kah bangunan ini masih lama atau 85% atau? Kalau presentasinya saya kurang paham, tapi tetap dijaga keotentikannya. Ya. Betul, untuk pembangunan tadi bukan untuk pembangunan merubah ya. Iya. Tapi mungkin untuk menjaga keotentikannya gitu, dan karena kalau tidak direnovasi pun ini akan runtuh ya kan. Nah, jadi sebenarnya yang dijaga itu keotentikan dari rumah Kaujon itu sendiri. Iya. Dan bahkan kalau Mas lihat di sana si jendelanya itu ada 3 lapis kan. Wow. Kalau mau detail bisa dilihat. Iya. Dan semuanya di sini berat-berat ya, asli semuanya ya, kursinya berat, mejanya berat semuanya. Ada satu lagi yang menarik menurut saya ya, tapi mungkin ini menarik untuk semua orang, bukan cuma bangunannya saja, tapi barang-barang di dalamnya juga masih otentik ya. Betul. Ya kan, kayak itu ada kasur yang nggak boleh di lemari ya. Termasuk kayak kayak perabotan-perabotannya juga memang itu yang ditemukan di sini gitu. Dari mulai mesin jahit, terus juga ada telepon segala macam. Bahkan ada di sini di rumah ini pencatatannya juga sangat jelas, ada betul listrik, bukti pembayaran listrik. Terus catatan keuangan di sana ada, ditulis dengan baik gitu. Betul. Wow. Jadi gedung iya, perabotan iya, dokumen pun ada di sini. Mantap. Iya, di sini adalah gambaran rumah keseharian pada zaman itu gitu, dan terdokumentasikan dengan baik gitu. Yes. Itulah kenapa mungkin semacam manuskripnya ya kita taruh di sana. Betul. Dan mungkin Mas Gaza bisa lihat bahwa ada di buku catatan keuangan itu waktu zaman pemerintahan Belanda, masih dijajah Belanda itu masih pakai tahun Masehi. Nah, ketika Jepang datang itu hitungannya 2604 atau 2603 gitu. Kalian bisa lihat. Jadi tahunnya pun berubah. Nah, saat Indonesia merdeka kembali lagi ke Masehi. Betul. Itu 1942 gitu. Terus kemudian 2604 atau 2603 kemudian kembali lagi 1945 atau 46 gitu. Jadi di situ dari catatan yang seharian di dalam rumah itu bisa menjadi bukti perjalanan sejarah gitu kan. Betul. Bagaimana rumah ini dari masa ke masa gitu menjadi saksi. Yes. Kalau untuk ini nama museumnya apa sih? Atau semua ini rumah Kaujon aja disebutnya? Atau ada bagian khusus? Museum Umah Kaujon. Nah, kalau keseluruhan Rumah Budaya Kaujon. Yes. Di dalam Umah Budaya Kaujon ada Museum Umah Kaujon. Apakah ini dibuka setiap hari atau lewat janji-janji atau untuk booking, saat ini reservasi? Ya by appointment kalau untuk saat ini. Jadi bisa DM atau ke nomor saya gitu. Jadi nanti bisa kita dampingi gitu untuk misalkan H-1 karena untuk nggak dibuka setiap hari karena satu terkait dengan guide kita nggak standby setiap hari. Kita menghadirkan mereka ketika ada kunjungan. Iya. Syarat dan ketentuannya apa sih Mbak? Kalau untuk ada beberapa orang yang ingin berkunjung, jumlah orangnya berapa? Misalnya mungkin ada rupiahnya yang harus dibayarkan atau dan lain-lain? Kalau misalkan kunjungan itu minimal 5 orang. Minimal 5 orang? Minimal 5 orang, iya, dengan berbayar itu sekitar 15.000 per orang. Wow. Iya gitu. Kalau misalkan ada 2 opsi. Kalau dia butuh guide, berarti kita akan informasikan biaya guide sekian. Kalau misalkan di angka 10 orang, itu kita sudah termasuk ada guide. Minimal 10 dengan guide. Tapi kalau misalkan kurang dari itu, paling kita informasikan ini biaya guide untuk mengguide teman-teman. Karena kan biar informasinya juga nggak miss. Iya betul. Kalau Anda mau sekaligus paket dengan guide, itu minimal 10. Iya, minimal 10. Ya kan, itu udah include tuh gitu. Tapi kalau cuma 5 orang, ada biaya tambahan untuk guide-nya. Itu sangat normal lah ya. Makanya Anda usahakan aja minimal 10 gitu, biar nggak ribet-ribet lagi lah. Pembayaran per orang Rp15.000. Itu operasionalnya hari dan jamnya? Bisa dari jam 10 pagi, pokoknya sampai jam 5 sore. Oke, di situ itu ya.
Iya. Untuk durasi keliling-kelilingnya berapa lama sih idealnya? Kalau idealnya itu kita pokoknya kalau misalkan untuk jumlah orang udah di atas 20 berarti dibikin satu yang masuk ke dalam itu 10 sampai 15 orang itu ideal. Jadi untuk keliling itu informasi lengkap Waktu sekitar turnya? iya 20 sampai 30 menit kali ya. Ya kurang lebih setengah jam ya. Anda Kalau- sediakan waktu setengah jam untuk mendapatkan informasi di sini ya. Iya, nanti beberapa paket juga mungkin bisa diinformasikan di sini. Iya, betul. Ini kita belum ngobrol tentang menu makanan ya. Itu hanya tur aja ya, tapi di sini juga menyediakan ya. Iya, jadi setelah tur ada beberapa paket yang kita bisa berikan. Itu kan khusus untuk kunjungan segitu. Tapi Wah, nanti asik. kalau setelah tur kita mau ada lagi kalau misalnya kayak sekolah segala macam, bisa untuk ada workshop kayak melukis. Kita akan ada dampingi melukis juga langsung di kanvas, ada alat lukisnya dan bisa dibawa pulang gitu. Itu semacam kayak untuk healing buat anak-anak juga kan Iya, gitu. betul. Terus ada juga mungkin ada pertunjukan itu bisa atau ada Wah, snack ataupun keren ya. makan kita bisa sediakan gitu. Itu tergantung budget dan Iya, betul. permintaan dari yang mau kunjungan museum gitu. Yes, jadi sangat terbuka ya untuk Umah Budaya Kaujon ini ya, menciptakan memfasilitasi Anda yang ingin butuh sesuatu yang berbeda lah. Kalau liburan ke tempat-tempat yang biasa kan ya udah itu aja begitu kan. Tapi di sini Anda bisa mendapatkan banyak hal baru, bisa nonton sesuatu yang menarik ya. Tari-tarian mungkin ada. Bisa. Jadi apapun lah bisa di sini ya. Betul. Seru sekali. Jadi segera kolaborasi deh sama Umah Kaujon, Iya. segera temui atau WhatsApp atau DM Mbak Lia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Umah Budaya Kaujon ya. Oke. Harapan dengan keberadaan Umah Budaya Kaujon ini apa sih untuk masyarakat Kota Serang dan sekitarnya deh? Untuk yang di Banten misalnya. Ya, seperti nama rumah ya. Kita menjadi rumah, menjadi hub untuk semua komunitas gitu. Pelaku kreatif, anak muda gitu. Dan ini menjadi wadah gitu. Kenapa? Akhirnya kita menyediakan ada yang namanya penggunaan ruang itu paket komunitas dan paket komersil gitu. Bahwa kita sangat terbuka untuk semua pihak gitu. Dengan adanya Umah Kaujon, berharap rumah bagi siapapun yang ingin berkembang, berkreativitas dan karena memang kita paham bahwa Serang juga masih terbatas ya untuk tempat bagi teman-teman yang kreatif gitu. Betul. Di sinilah kita bisa memulainya gitu. Iya. Kita ada jadwal rutin. Yes. Setiap hari Jumat ada kelas vokal, hari Sabtu ada kelas vokal, public speaking dan tari anak serta remaja. Dan hari Minggu ada art bonding, itu Mantap. khusus kelas melukis atau mungkin melukis bersama keluarga bisa gitu, didampingi. Jadi ada ibu, anak, bapak yang memang pengen quality time bisa setiap hari Minggu datang ke Umah Kaujon dari jam 10 sampai jam 12 siang. Keren. Kemarin kalau nggak salah aku lihat ada yoga juga, meditasi. Oh iya, meditasi. Wih. Aduh, lupa lagi itu kan baru nih kita jadi setiap 2 Jumat gitu. Jadi sebulan 2 kali. Dua kali, ya. Setiap hari Jumat jam 2 sampai jam 3 kita ada kelas meditasi juga. Ya. Jadi buat yang butuh rilis untuk memahami diri sendiri bisa ikut di Umah Kaujon. Iya, karena mungkin di luar sana kita stres, Betul terlalu sekali. overthinking, terus aduh ingin agak sedikit relax gitu kan. Jumat setiap minggu keberapa itu? Minggu Kayak kemarin itu minggu keberapa? Minggu ketiga ya? Kedua ya? berarti 2 dan 4. Iya. Ya. Jadi minggu Jumat depan itu di tempat lain, Jumat selanjutnya Umah Kaujon. Mantap. Nanti kita akan informasikan. Yes. terus di Umah Kaujon. Informasinya ada di Instagram Umah Kaujon ya. Gitu. Nah, itu tuh ada yoga meditasi ya. Meditasi. Iya, artinya mungkin kan ke depan kan bisa hal lain bisa berkembang ya, Iya. asalkan sesuai dengan tempat ini Nah, kan. rencana katanya ada mau buat kelas bela diri juga di sini. Mantap. Tapi masih dalam proses untuk ini. Everything is possible. Iya betul, misalnya kelas public speaking, kelas sulap, terus menggambar, banyak sih hal-hal keren di sini ya. Memasak mungkin. Iya, rencana juga kita pengen bikin kegiatan. Oh iya, sama ini Banyak juga kali kita rencananya. sama Zetizen itu kita awal waktu Ramadan kita bikin sebuah kegiatan Ramadan Youth Storyteller. Mantap. Jadi kita percaya bahwa anak-anak Gen Z ini kreatif banget, personal brandingnya keren, Yes. mereka keren banget kan kalau dalam penggunaan sosial media dan Betul. akhirnya kita berusaha untuk memfasilitasi mereka 35 anak
muda kita ajak duduk bersama untuk explore 3 tempat di Uma Kaujon, Masjid Kuno, dan juga Sungai Cibanten, dan mereka dokumentasikan, bikin mini vlog gitu. Dan ternyata antusiasnya banyak. Kita akan buka lagi batch kedua storyteller di minggu ini gitu. Mei. Iya, Sekarang jadi April apa Mei? Sekarang tanggal 2, kita ketemu ini tanggal 27. berarti Mei awal, hari Minggu. Ya. Oh, hari Minggu. Hari Minggu itu kalau nggak salah tanggal 1 Mei itu. Gitu. Kalau nggak salah. Mungkin antara 2-3 Mei kali. 2-3 Mei, betul. Kuncinya pokoknya follow Instagram Uma Kaujon. Udah keluar belum? Di Instagramnya? Belum, lagi dibikin desain dulu sama tim Jatizen. Yes. Anda follow, pasti udah ada. Iya betul. Hari Minggu. Yes. Talia, terima kasih waktunya ya. Sudah ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya Anda merasa ada pertanyaan yang lain, boleh seperti tadi tuh Talia terbuka, mau WhatsApp, fast respon juga, mau DM, boleh mau berkunjung ke sini ya. Di jam operasional juga silahkan. Ya. Di sini nyaman deh. Di sini nyaman, tempatnya enak, banyak jajanan juga. Iya betul. Di sini mau pusat kota, jadi kemana-mana mudah. Ya. Talia, terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih banyak, Sukses Mas selalu Reza. untuk Talia. Ya. Sukses selalu untuk Umah Budaya Kaujon. Amin. Wow, 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 wow.